Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan, Nak? Masih, Sar. Masih, Pak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian peluang majemuk, yang kedua adalah menentukan nilai peluang majemuk, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang atau peluang majemuk. Anak-anak Bapak sekalian, kira-kira sebelum kita belajar, apa itu yang dimaksud dengan peluang? Peluang. Kamu juara peluangnya sekian persen gitu. Apa itu peluang itu? Kemungkinan, Sar. Kemungkinan ya. Mungkin juara, mungkin tidak gitu ya. Oke, good. Oke, ini kita belajar peluang. Bapak garis bawahi seperti ini dia. Bapak masukkan nih, peluang itu misalnya peluang A. Maka banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian yang mungkin. Banyak kejadian mungkin ini bisa dikatakan dengan seluruh kejadian. Seluruh kejadian yang mungkin gitu. Maka ini bisa disimbolkan dengan ini kalau peluang ini. Simbolkannya dengan ini. NA per NS. NA ini berarti peluang kejadian A, peluang atau kejadian ya. Peluang itu sama kejadian sama. Yang kedua per NS. NS ini adalah keseluruhannya, berarti ruang sampelnya dia. Keseluruhannya ruang sampel. Kalau dalam matematik seperti itu. Lalu dalam matematik peluang itu nilainya itu selalu gini dia, Nak. Nilainya itu X, misalnya peluang X itu lebih besar dari 0, tidak pernah 0 dia, lebih kecil sama dengan 1. Dia tidak boleh nilai itu di atas 1 gitu. Nggak bisa. Peluang itu berarti nilainya nanti kebanyakan hasilnya adalah 0,0. Bisa dipahami anak-anak Bapak sekalian? Oke ya. Oke, contohnya ini. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Bapak mau tanya, mata dadu itu ada berapa? 6, Pak. Nah, itulah yang dikatakan dengan NS-nya, ruang sampelnya. Berarti ada 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini dia. Ini NS-nya. Lalu yang berangka genap berarti dia dikatakan dengan NA-nya gitu. Berapa dia yang berangka genap, Nak? Angka berapa aja, Nak? 3, Pak. 2, 4, 6. Ada 3 gitu. Ini ya, 2, 4 sama 6. Berarti N-nya ada 3. Oke. Ini NS-nya, ini salah ya, seharusnya ini NS. Berarti ini NS-nya ada berapa? Ada 6 ya. Maka jawabannya berapa? Peluang A-nya. Peluang A, anggap aja A ini adalah mata dadu yang berangka genap. Berarti A dibagi dengan NS. Sama dengan 3 per 6. Sama dengan 1 per 2 ya. Berapa 1 per 2 itu? 0, berapa? 0,5. 0,5, Pak. Gampang nggak? Gampang ya? Oke, lanjut. Oh, ini berkaitan dengan pengertian peluang. Berarti ada contoh soal lagi. Coba ini. Sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan satu kali secara bersama-sama. Peluang muncul gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu. Berapa? Bapak mau tanya, NS-nya berapa? 3, Sir. 3. Coba, Pak, nih Bapak kasih cara mudahnya gini, Nak. Dadu atas, dadu itu angkanya itu berapa aja? 1, 2, 3, Oh iya, 4, 5, 6. Ini dadu, bener nggak? Halo? Untuk koin itu ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya itu istilahnya yang kemungkinan muncul ya apa? Angka sama angka dan gambar. Angka, gambar. Ini yang akan muncul itu pasti kan ini angka sama 1, angka 2, angka sama 3, lalu angka sama 4, lalu angka sama 5, angka sama 6, lalu ini ada gambar sama 1, gambar sama 2, gambar sama 3, gambar sama 4, gambar sama 5, lalu gambar sama 6. Kan ini yang kemungkinan muncul. Maka sampai di sini, berapa NS-nya nih? Ini yang kemungkinan kan? 12, Pak. 12. Dari mana tadi bisa 3? Ini, yang kemungkinan akan muncul kena. Ini. Berarti NS-nya itu ada
12. 12. Oke, kita cari yang ini. Peluang muncul gambar pada koin, lalu angka genap. Yang mana yang kemungkinan muncul? Yang mana yang kemungkinan muncul? G2, G4, G6. G2, G4, G6. G6. Berarti jawabannya berapa? Berarti kita buat aja eta lah ya. 3. Berarti peluang A ini peluang A-nya ini berarti ini ya, gambar pada koin dan bilangan genap pada dadu. Berarti sekitar 3/12. 3/12 itu sama dengan 1 per berapa? 4 ya? 1/4. 1 per 4, 0, berapa nak? 25. Berarti kan dia masih di bawah 1, di atas 0 kan? Oke, ini cara gampangnya seperti ini dia, nak. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Belum, Sar. Ini satu dadu dengan 1 koin. Oke, good. Oke, selanjutnya ya. Peluang komplemen. Apa itu yang dimaksud dengan peluang komplemen? Peluang komplemen itu adalah ini dia. Misalkan ini, peluang K komplemen adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplemen yang dinyatakan dengan K, ini pangkat aksen nih. Coba diperhatikan, ini rumusnya. Jadi peluang K ditambah peluang K komplemen, nih, peluang K ditambah peluang komplemen itu sama dengan 1. Maka nanti peluang K komplemen itu sama dengan 1 dikurang peluang K. Berarti kan hasilnya nanti pasti di bawah 1 dia. Itu dia, Bapak kasih contoh. Ini contohnya. Ana bermain kartu bridge, kemudian diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Bapak mau tanya, ini kartu apa nih? Kartu bridge, kartu apa nih? Kartu apa ini? Kartu joker itu ya? Iya, Oh, yang iya. ada ini ya, yang ada keriting ya? Iya. Keriting itu ada berapa itu ya? 13 ya? Iya, Sar. Keriting, lalu ada apa lagi namanya dia? Lopis ya? Yang lupa Lopis 13, lalu apa lagi? lupa Aspa. hati. 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 Hati apa lopis yang sama? Beda. Apa aja nih? Bagong. Kalau tidak, keriting. Ini yang gambar gini dia. Yang gambar gini apa nih? Hitam, Sar. Yang gambar gini, yang gambar gini. Ini ada 13. Lalu satu lagi apa ini? Satu lagi? Bagong, Pak. Bagong. Apalah, nggak tahu lah pokoknya. Itu 13. Jadi totalnya ada 52 ya. Totalnya Iya, ada Pak. 52. Di sini kan berarti kalau tidak salah kan ada as. Di sini kan ada as ya kan? Di sini ada as. Di sini kan ada as kan gitu. Iya kan? Ya, Pak. Halo. Iya, Jadi kan Iya, Sar. peluang kartu as itu ada berapa? NS-nya kan ini, NS-nya kan ada berapa nih? NS-nya berarti ini ya. Ini NS. 4 ya, kan as-as berarti 4 per, oh kok 4 per lagi. 4 per berapa jadinya, nak? 52. 4 per, ini Bapak nggak ngajari main judi ya? 4 per 52. Nanti dikira ngajari main judi. 4 per 52, ini bisa bagi 4 nggak 52? Bisa, Pak. Berapa? 13, Pak. Sar. 1 per 13. 13. Ini kan peluang as. Yang ditanyakan yang bukan as. Berarti yang bukan as itu nanti jawabannya ini dia. Berarti peluang yang bukan as. Berarti as inilah tanda ini ya. Aksen ya. Sama dengan berarti 1 dikurang peluang as. Gitu dia. Berarti 1 dikurang 1 per 13 ya. Berarti sama dengan berapa ini? Ini berarti sama dengan 13 per 13. 12 per 13. 12 per 13, Pak. 12 per 13. ini ya. Nah, inilah yang dia bukan as. Sar. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Oke, berarti rumusnya ini yang dimaksud dengan peluang majemuk itu apa, nak?
Banyak, Sir. Lebih dari Artinya satu. lebih gini, berarti bahasanya peluang majemuk itu peluang yang kejadiannya lebih dari satu kejadian, atau lebih sama dengan 2 kejadian ke atas. Nah, bisa dipahami nggak? Majemuk itu banyak. Kalau yang tadi kan masih satu dia. Bisa, Ini Pak. dia. Peluang majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Berarti yang lebih dari 2 kejadian. Bisa jadi nanti dalam satu waktu peluangnya itu yang ditanya adalah dengan misalnya 2 kejadian atau 3 kejadian. Bisa dipahami ya. Peluang majemuk itu terdiri dari ini dia. Yang pertama peluang majemuk saling lepas. Pernah dengar nggak nih? Yang kedua peluang majemuk tidak saling lepas. Yang ketiga peluang majemuk saling bebas. Dan yang keempat adalah peluang majemuk bersyarat. Ini nah. Sebenarnya kita belajar ini satu-satu dia. Tapi kalau ini waktunya bisa 4-4, kita 4-4. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas review soalnya. Ngeri kali ya. Kalau bisa kita selesaikan. Tapi Bapak kan ngajarnya kan sistemnya cepat dia. Oke. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan peluang majemuk saling lepas? Ini dia. Peluang majemuk saling lepas adalah, ini dia. Terdapat 2 buah peluang. Kita misalkan peluang A dan peluang B. Itu coba. Peluang A dan peluang B, yang kemudian disebut peluang saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A sama dengan elemen pada kejadian B. Paham nggak maksudnya? Jadi, nanti Bapak kasih slide ini ada contoh nih. Jadi, rumusnya itu ini dia. Ini dalam bahasa matematik namanya apa nih? Gabungan, Iya. Sir. Gabungan. Kalau dia tandanya gini, nak, tidur gini, namanya apa? Irisan, Sir. Nah, masih ingat ya? Berarti ini gini dia. Jadi digabung dia. Kenapa digabung? Karena peluang A dengan peluang B ini tidak ada saling keterkaitan dia. Tidak ada elemen yang sama, maka bisa dia langsung. Bisa dipahami kan? Kayak contohnya ini dia, nak. Nah, ini dia contohnya. Terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. Nih, dadunya biru dan hijau. Sebenarnya sama juga dadu ya. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Oke, yang pertama kita anggap yang jumlah 3 ini kejadian A. Yang ini adalah kejadian B. Oke, yang memiliki jumlah 3 berapa dia? Paham? 1 dan 2. 2, Pak. Yang jumlah 3 berapa aja dia? 1, 1, 2, 2, 1, Pak. Nih, lebih enak gini aja kita gambar ya. 1, 2, ini dadu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu 1 yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Ini Bapak tarik. Lebih gampang dia gini. Oke, kalau kita lihat dari sini, NS-nya berapa? Ada berapa NS-nya nih, nak? 36, Pak. 36, oke, good. Dapat. Oke, kita cari yang jumlahnya 3. Kan 2 dadu dilempar 1 kali dia. Berarti di sini kita dapat NS-nya itu ada 36. Ini hitung coba ini, 6 kali 6, kan udah 36 kan? Kotak-kotak kosong ini. Oke, kita cari yang jumlahnya 3. Yang jumlah yang 3 mana aja yang terjadi? Ketika keluar, 21 sama 12, Sir. ini ya, 21. ini sama, ini ya. 21. Ya, Sir. Oke, ada berapa? 2 ya. 2, Pak. Berarti untuk 2. peluang A-nya itu ada 2, 2 per 36. Untuk peluang B-nya? 2 juga, Sir. 2. Enggak. Jumlah Enggak, 10. enggak. 10 mana aja 10? 1, Pak. 6 sama 4. Ini. 4 sama 6. 5 sama 5. Ini. 4, 6, 6, 4, 5, 4, 5. 6, Sir. 3. Berarti berapa? 3. 3. 3. 3 per 36. Berarti 36. peluang A gabungan dengan B itu berarti nanti peluang A ditambah. Ini kan nggak saling keterkaitan. Berdiri sendiri dia.
Berarti 2/36 ditambah dengan 3/36 sama dengan berapa ini? Ayo, masih ingat jumlah-jumlahnya, nanti lupa kalian corona. 5/36 Sar. Gara-gara corona lupa kalian jumlah-jumlah. Ada loh yang dijumlah ini kan, 2 ditambah 3 lalu 36 ditambah 36. Jumlahnya adalah 5/72. Ada yang kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Oke, sampai di sini paham nggak? Untuk peluang majemuk saling lepas berarti. Bisa. Bisa? Oke. Siapa? Oke, lanjut. Woi, Majemuk tidak saling lepas. Yang tidak saling lepas ini kebalikan dari yang saling lepas, nak. Berarti yang saling lepas ini, coba lihat. Apa perbedaannya dengan yang tidak saling lepas dengan saling lepas, apa perbedaannya? Ini dia. Kejadian A yang sama dengan, nah ini dia, sama. Kalau tadi kan tidak sama kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, maka rumusnya seperti ini dia rumusnya. Oke, ini rumusnya. Jadi kurangi dengan ini, irisan. Sama dia. Ini kalau nggak Bapak tulis misalnya himpunan S itu himpunan X lebih kecil dari 10 misalnya. Lalu himpunan A itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu himpunan B-nya itu misalkan adalah 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, sampai di sini kita bisa lihat NA-nya ada berapa? NA-nya ada berapa? 5, Pak. 5. NB-nya ada berapa? 4. 4. NS-nya ada berapa? Lebih kecil dari 10. Sampai di sini Bapak mau tanya nih, nah, antara himpun A dengan himpunan B yang sama angka berapa? 4 sama 5. 4 sama 5, berarti 4 sama 5, ini dia. Inilah yang dikatakan dengan irisan A, irisan B-nya itu anggotanya adalah 4 dan 5. Maka inilah NA irisan B-nya itu ada 2 dia. Maka sampai sini kita bisa masukkan peluang A-nya nanti. Peluang A-nya berarti berapa ini? Sekitar 5/9 ya. 5/9 Ya, ditambah dengan 4/9 dikurang dengan 2/9. Di sini dia yang dikatakan dengan irisannya di sini. Berarti antara himpunan A dengan himpunan B ada yang sama. Ini kan pernyataannya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Ini tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, gitu dia. Ada yang sama dia. Minimal satu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa nggak? Siapa? Bisa, Pak. Siapa? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, Doni sedang, ini contoh soal ya. Doni sedang bermain kartu bridge lagi, aku kasih contoh. Kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop. Oh, tadi skop ya, ada ya. Dan kartu bergambar, JQK. Oke. Pertama NS-nya dulu. Tadi kalau nggak salah kita pertamanya apa aja coba? Skop. Skop itu ada berapa? 13. 13, Pak. Lopes ya? Lopes. 13. Lalu hati ya? Hati Hati, ada Pak. 13. Satu lagi Bagong ya? Keriting. Keriting, Sar, keriting. Keriting ya? Pak. Oh, iya, keriting. Keriting itu ada 13. Berarti ini 52. 52 ini adalah NS ya? Ya, Pak. Masing-masing ini ada kartu bergambar JQK, ya enggak? Di sini juga ada JQK, Ya, Pak. ada juga. Yang pernah main kartu nih, aku masih ingat sih dulu waktu SD ada main nih, JQK. Ya kan? Oke, Bapak mau tanya, untuk jumlah kartu skop ada berapa? Ini, skop, nah gitu lah. 13, 13. Oke, good. Berarti peluangnya, Bapak anggap ini A aja lah, buat skop, capek kali aku. Peluang A, berarti berapa? 13/13.
52 ya. 52. Oke, selanjutnya kartu bergambar. Kartu bergambar ada berapa? Kartu bergambar ini Bapak misalkan ini B ya. 12, Sir. NB berapa? Ada berapa nak jumlahnya? 12, Sir. 12. Oke, dari sini ya 3 kali 4 ya. Pak. Maka peluang B-nya itu adalah 12 per 52 ya. 52. Lalu yang dia irisannya, yang irisan A dengan irisan B ada berapa? Yang sama. Antara yang sama ada berapa? 3, Sir. 3. Udah paham kan? Kenapa ada 3? Kan yang 3 ini JQK ini yang sama semuanya kan, nak? Masih ingat kan dengan Ya, yang Pak. tadi? Ada 3, berarti peluang dari A irisan B-nya itu sama 52. per 52. Maka kita bisa masukkan, berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurang dengan peluang A irisan dengan B. Maka masukkanlah dia, 13 per 52 ditambah 12 per 52 dikurang 3 per 52. Oke, sama dengan berapa? 22. 52. 2 per 52. Sama-sama bagi berapa nih? Bisa dibagi nggak? Bagi 2 lah ya. 11 2, per Pak. 11 per 11 per 26 ya. 26. Sir. Oke, lanjut. Peluang majemuk saling bebas. Nah, ini nambah lagi. Berarti sama ini udah nambah 3 ya, nak ya. Ingat, apa yang dimaksud dengan peluang majemuk saling bebas? Nah, ini dia. Peluang majemuk saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama. Maka rumusnya seperti ini dia, nak. Ini dia, dikali dia. Berarti kalau tadi gabungan dia ditambah, kalau ini dikali dia. Maka contoh soalnya seperti ini. Ada nggak contoh soalnya? Ini dia. Andi melempar dua buah dadu, berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil antara dadu pertama dengan dadu kedua? Beda-beda dia. Dadu yang pertama ini, anggap ini peluang A. Pada dadu kedua ini ganjil, peluang B. Pada dadu pertama itu apa dia? Bilangan prima. Bilangan prima berapa NS-nya? Atau bilangan prima itu apa coba? Anggotanya apa aja? Dadu 2 dan 5, Sir. 2, 3, 5. 2, 3. Apa dimaksud dengan bilangan prima, nak? Ecek-eceknya Bapak nggak tahu. Bilangan hanya bisa bagi dengan bilangan itu sendiri dan Ya, bilangan yang elemennya anggotanya ada 2, yaitu 1 dan dia sendiri, betul kan? Betul nggak? Betul, Pak. Genap. Contoh 9, mana dia genap? Oh ya, berarti kalau yang genap ada berapa, nak? Berarti pria, Satu. Satu, Pak. prima genap itu cuman ada 2. 1/. 2 berarti NA-nya ya, tadi kita ke NA, ini 1 ya. Ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita ganjil. Kalau ganjil, ada berapa ganjil? Ganjil itu angka ganjil pada 3, dadu apa Pak. aja? 1, 3, dan 5. 1, Jadi 3, N ganjil itu adalah 3 ya. Berarti kita bisa langsung jawab. Berarti peluangnya itu adalah, nulisnya gimana? 1. Peluangnya tadi peluang A, ini dia ya, gabungan irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Berarti sama dengan, langsung aja nih, 1 per 6 dikali dengan berapa tadi? 3 per 6. Kan masing-masing dia sendiri kan, nak? Berarti 3 per 36. Sama dengan 1 per berapa? 12. 6, Sir. 1 per 12. 12. 12. Ah, ini kan udah lupa nih. Pasti akibat corona nih pas ini. Lupa dia kan. Oke. Satu lagi lah ya. Nanti untuk contoh-contoh soal kita pertemuan selanjutnya lah ya. Tapi harus diingat ini nanti. Satu lagi, ini peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu adalah, ini dia.
Jika terdapat dua peluang, yaitu peluang A dan peluang B. Peluang A tersebut dikatakan peluang bersyarat jika peluang A mempengaruhi terjadinya peluang B atau sebaliknya. Nah, rumusnya seperti ini dia. Nah, ini dia. Ini artinya gini dia, nak. Ini BA ini artinya gini, peluang A dulu yang terjadi, baru peluang B-nya. Peluang B terjadi setelah peluang A. Ini sebaliknya. Peluang B, berarti ini peluang B dulu terjadi, baru peluang A. Makanya peluang A per B. Bisa dipahami sampai di sini rumusnya, nak? Bapak kasih soal lah ya. Kalau nggak ada soal, bingung kalian. Ini dia soalnya. Terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu tanpa ada pengembalian, maka berapa peluang bola yang diambil adalah kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Paham? Paham nggak? Masih ada orang kan? Nggak paham, Sir. Masih, Sir. 5 kuning, 4 biru. Berarti dari sini NS-nya ada berapa, nak? 9. 9, Pak. Sampai situ jelas? Jelas, Sar. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Perhatikan dah. Anggap ini kotak. Di dalam kotak ini ada 5 bola kuning. Ini ada 5 bola kuning, lalu ada 4 bola biru. Berarti di dalam kotak ini ada 9 bola. Paham nggak sampai di situ? Paham, Sir. Oke, good. Selanjutnya, diambil 2 bola, tapi nggak sekaligus. Tapi satu persatu. Bapak ambil 1, bola yang berwarna kuning, yang diambil pertama kan warna kuning nih kan? Oke, maka peluang kuning ada berapa? 5/9. Yes, pahamnya 5/9. Ada pertanyaan sampai di sini? 5/9? Enggak, Pak. Enggak, Sir. 5/9. Oke, pertanyaannya kan gini, 5/9 tanpa ini tanpa ada pengembalian. Maka di sini tinggal berapa bola? 8 bola. Berarti Bapak buat lagi nih kotak, berarti di sini ada 4K, ada 4 biru. Berarti NS-nya ini tinggal 8. Kenapa 8? 1 bola warna kuning udah diambil. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Paham. Bisa. Lalu pengambilan kedua itu diambil bola apa? Biru, Pak. Biru. Biru. Berarti peluang biru per K. Kan gitu dia. Ya kan? Kenapa biru Iya, per K? Sir. Yang diambil K dulu yang pertama. Berarti berapa peluangnya? 4/8. 4. Jelas, Pak. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Maka jawabannya adalah, langsung aja kita kalikan ini. Berarti 5/9 dikali dengan 4/8. Sama dengan berapa? Ini bisa dibagi nih. Apa nih? 2. 20/72. 5 ini kan bagi nih. Ini dibagi. 5/18, Pak. 5/18. Ini dia. Paham? Kalau misalnya Bapak ubah, pertanyaannya gini, nak. Secara satu persatu, tapi dikembalikan. Kalau dikembalikan 5/9, ini di sini jadi 4 per berapa? 4/9. 4/9. Karena dikembalikan lagi, jadi 4/9. Berarti 5/9 dikali dengan 4/9. Itulah jawabannya. Kalau dia dikembalikan lagi. Oke, sampai di sini 4 dia. Peluang majemuk tadi saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, sama bersyarat. Kira-kira sudah ada gambaran nggak? Ketika ada soal, oh yang ini yang saling lepas, atau yang ini yang peluang biasa aja. Pertamanya kan tadi Bapak ajarkan peluang yang biasa aja dia. Tidak ada majemuknya. Berarti ada 5 dia. Peluang yang biasa aja yang terjadi, tidak berkaitan dengan kejadian yang lain. Lalu peluang majemuk saling lepas, tidak saling lepas, lalu saling bebas, dan majemuk bersyarat. Saya kira nanti bisa dipahami ya. Oke, sekian dan terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Ya, ya.